Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novitasari, NIM 1816030082 dengan program studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional yang telah saya translate. Jurnal ini untuk tugas pengganti ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kedua. Baiklah, jurnal ini berjudul Human Resource Management and Public Organization atau Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, masalah penelitian, yang ketiga, tinjauan literatur, yang keempat, metode penelitian, yang kelima, hasil, dan yang keenam, kesimpulan. Jelaskan yang pertama, yaitu latar belakang. Penelitian ini memberikan dasar terpenting dari manajemen sumber daya manusia yang dapat kita terapkan di organisasi sektor publik dan swasta seperti desain pekerjaan, kontrol, kerja tim kepemimpinan, peran manajerial, praktik kepegawaian, dan manajemen karir. Kemudian bergerak untuk meninjau proses sumber daya manusia di organisasi swasta dan publik, kinerja, fungsi di organisasi publik. Di samping operasi manajemen sumber daya manusia di sektor publik, standar utama dan penerapannya, kemudian kita berbicara tentang peran SDM dalam reformasi sektor publik yang memberikan keterlibatan yang lebih besar di sektor publik untuk meningkatkan layanan. Yang kedua, masalah penelitian. Bagaimana kita dapat mengeksploitasi sumber daya manusia di sektor publik? Apa itu manajemen sumber daya manusia dan apa operasi manajemen sumber daya manusia di sektor publik? Baiklah, yang ketiga yaitu tinjauan literatur. Sumber daya manusia atau SDM adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang memiliki keahlian atau kompeten, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. SDM inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan dengan lancar. Manajemen sumber daya manusia adalah semua kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan organisasi untuk membangun dan memelihara hubungan antara karyawan dan organisasi untuk memenuhi tujuan bisnis dan harapan karyawan. Terdapat definisi lain tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu proses penempatan staf di organisasi dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi. Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai semua praktik, sistem, dan prosedur yang diterapkan untuk menarik, memperoleh, mengembangkan, dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Sederhananya adalah mengendalikan hubungan tenaga kerja. Yang keempat yaitu metode penelitian. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, yang kedua, manajemen sumber daya manusia di organisasi publik dan swasta, yang ketiga, operasi manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Manajemen sumber daya manusia. Akar manajemen sumber daya manusia kembali sejauh tahun 1950-an, ketika penulis seperti Drucker dan MC Greger menekankan perlunya kepemimpinan visioner yang diserahkan pada tujuan dan manajemen integrasi bisnis. Kerja tim kepemimpinan dan peran manajerial. Kerja tim. Bekerja dalam tim, sementara langkah dalam pendekatan tradisional untuk organisasi kerja dan mendominasi pengatur organisasi baru. Anggota tim mengelola sumber daya di sana atau perancang, penjadwalan, koordinasi, dan tim lain. Kepemimpinan. Sasaran organisasi tidak dapat dicapai kecuali jika disertai dengan pandangan baru tentang kepemimpinan. Di satu sisi, pemimpin tradisional menginspirasi, mengendalikan, mendukung, dan memfasilitasi pemanfaatan keahlian fungsional karyawan dengan cara partisipasi terbatas dalam hal-hal rutin. Di sisi lain, pemimpin baru diharapkan untuk memperluas tanggung jawab
serta anggota organisasi dengan menginvestasi dalam pengembangan karyawan, sehingga orang memperoleh keahlian strategis dan mengubah bentuk kepemimpinan. Peran manajerial. Peran manajerial baru perlu dipelajari oleh anggota organisasi. Peran tradisional sendiri berevolusi dari apa yang secara metamorfosis digambarkan dengan label polisi menjadi figur ayah, menjadi mentor yang membuat karyawan tetap fokus pada tugas yang ditentukan untuk membangkitkan angka katalis, arsitek, dan pelindung. Kelima, hasil penelitian. Kinerja dan manajemen sumber daya manusia. Pemeriksaan kinerja manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia sektor publik di seluruh masyarakat dan dibandingkan dengan sektor swasta merupakan tantangan. Untuk menambah tantangan ini, ada sedikit konsistensi tentang definisi manajemen sumber daya manusia dan kinerja dan melaporkan kurangnya teori yang jelas tentang konsep manajemen sumber daya manusia dan konsep kinerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk menyediakan karyawan dengan kemampuan untuk mengelola perawatan kesehatan, penyimpanan catatan, promosi dan kemajuan, manfaat, kompensasi, dan lain-lain. Fungsi dalam hal manfaat majikan adalah menciptakan sistem manajemen untuk mencapai tujuan dan rencana jangka panjang. Manajemen memungkinkan perusahaan untuk mempelajari, menargetkan, dan melaksanakan tujuan kerja jangka panjang. Bagi perusahaan manapun untuk memiliki kemampuan yang efisien untuk tumbuh dan memajukan manajemen sumber daya manusia adalah kuncinya. Sumber daya manusia dirancang untuk mengelola hal-hal berikut: imbalan kerja karyawan, yang kedua perawatan kesehatan karyawan, yang ketiga kompensasi, yang keempat cuti pribadi, yang kelima sakit, yang keenam disiplin, yang ketujuh catatan, yang kedelapan strategi perekrutan dan retensi karyawan. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Efisiensi administrasi secara langsung tergantung pada sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan lembaga publik kita melalui modernisasi dan peningkatan manajemen sumber daya manusia dengan membangun efisiensi individu dan meningkatkan kinerja mereka. Oleh karena itu, Aljazair menarik minat terhadap sumber daya manusia penting ini melalui rehabilitasi administrasi dan menjadikannya kewarganegaraan dan mengaktifkan transparansi, tanggung jawab, mempercepat respons terhadap keprihatinan warga, dan menyediakan layanan dengan kualitas terbaik dan biaya terendah. Baik, itulah penjelasan sedikit tentang tugas jurnal saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.